Shalom. Shalom. Selamat Natal semuanya. Jumpa kembali bersama dengan kami, Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia dalam acara Sapaan Rohani. Bagi saudara-saudari yang akan membagi berkat untuk membantu pelayanan dari BPN, silakan mentransfer pada rekening yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan memuji Tuhan. Walaupun bumi akan berlalu dan langit akan bergoncang, tapi Tuhan Yesus kita adalah Allah yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, sekali lagi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus siapa cinta? Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari kita saat ini masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mohon biarlah saat ini Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah saat ini kita masih sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mari saudara, kita angkat pujian ini. Biarlah ini boleh menjadi doa kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari katakan sekali lagi. Selidiki aku.
melihat kebaikan-kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia sampai kami didapatkan Engkau kembali padamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang lahir, Allah yang dahsyat. Terima kasih. Kami mau katakan saat ini, kami mau melihat kemuliaan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, pada bulan Desember ini, kami bersyukur kalau kami sudah melewati berbagai macam hal yang begitu baik, karena Engkau sungguh Allah yang setia. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Biarlah saat ini Engkau urapi hamba-Mu yang telah Kau pilih bagi kami, Sis Puji Astuti. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut dan lidahnya sungguh-sungguh berasal dari mulut Engkau sendiri. Kami percaya saat ini Engkau hadir dan menguasai kami. Ajar kami boleh mengerti, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan sapaan rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, bersama dengan saya Puji Astuti dari Keuskupan Agung Palembang. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih orang yang rendah hati itu? Mungkin dalam bayangan kita mereka adalah orang yang ramah, yang tutur katanya santun, yang mudah menyapa orang, mudah bergaul dengan semua kalangan, tidak pilih-pilih kasih. Ya, kemudian mereka juga orang yang tidak menyombongkan diri, tidak menyombongkan harta kekayaan ataupun jabatannya, dan masih banyak lain ya tanda-tanda orang yang rendah hati. Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk melihat satu tokoh Alkitab yang tidak hanya rendah hati bagi sesamanya, tetapi dia juga rendah hati terhadap Allah ya. Nah, dia adalah Ayub. Ayub kita kenal sebagai sosok yang saleh, yang taat kepada Tuhan, juga sosok yang jujur. Di dalam
bab 1 dan bab 2 kitab Ayub diceritakan bagaimana iblis dengan seizin Allah mencobai Ayub, ya. Maka harta Ayub seluruhnya musnah dan anak-anaknya mati dalam sekejap. Ketika Ayub mendengar musibah ini, ternyata dia dapat merespon dengan benar, ya. Kita dapat melihat di kitab Ayub bab 1 ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dalam ayat ini kita dapat melihat Ayub mau menerima semua musibah yang mengenaskan ini, ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia ikhlas dan dia tidak berbuat dosa. Bahkan ia tetap menjadi penyembah yang benar, ya. Sekali lagi dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kemudian iblis pun kembali mencobai Ayub, tentu saja atas seizin Allah, yaitu Ayub diberi sakit kulit yang parah, ya, di sekujur tubuhnya, dari mulai ke telapak kaki sampai ke kepala, sampai digambarkan Ayub mengambil beling untuk menggaruk-garuk badannya. Nah, melihat hal tersebut, istrinya berkata kepada Ayub, ya, kita dapat lihat di Ayub bab 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lagi-lagi Ayub mau menerima penderitaan sakit kulitnya ini, ya, dengan ikhlas. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia mampu mengendalikan bibirnya sehingga dia tidak berbuat dosa. Dan kalau kita membaca bab-bab berikutnya, itu kita diceritakan bagaimana Ayub berinteraksi dengan Allah. Ayub tetap berkomunikasi dengan Allah, tetap menjalin relasi yang intim dengan Allah. Dan Ayub tidak meninggalkan Allah, dia tetap setia. Karena kesetiaan dan ketaatannya itulah akhirnya Allah memberkati dan memulihkan Ayub. Ya, kita dapat baca di kitab Ayub bab 42 ayat 10, dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Di bab 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi Tuhan mengembalikan harta Ayub berlipat-lipat daripada sebelumnya dan kembali menganugerahi anak-anak kepada Ayub. Tidak itu saja, Tuhan di ayat 16, ya, dikatakan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi Tuhan pun memberkati Ayub dengan memberi umur yang panjang, kesehatan, sehingga bisa hidup bersama anak cucunya sampai keturunan yang keempat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari
kitab Ayub ini, kisah Ayub ini, kita dapat belajar bagaimana Ayub itu tokoh yang rendah hati di hadapan Allah. Dia mau menerima semua penderitaannya dengan ikhlas. Ketika menerima, dia tetap mau menjadi penyembah yang benar. Dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, di sini kita bisa melihat Ayub tetap berkomunikasi dengan Tuhan, menjaga relasinya dengan Tuhan, dan itu dia lakukan dengan taat dan setia, ya, sampai Ayub mendapat janji-janji Tuhan, yaitu Tuhan memberkati dia, mengembalikan semua harta dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin masa pandemi ini kita pun mengalami pergumulan, penderitaan, walaupun mungkin tidak sedalam Ayub, ya. Mungkin kita saat ini, saudara-saudara kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri mengalami krisis ekonomi, mengalami krisis kesehatan, di mana kita bisa melihat banyak orang yang terkena COVID ataupun penyakit selain COVID, tetapi susah sekali ya kita untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Atau mungkin kita juga mempunyai pergumulan dengan masalah anak-anak, masalah pasangan hidup kita, atau dengan relasi bisnis kita, ya. Nah, kami pun di dalam keluarga kami juga mengalami hal yang sama. Dalam bulan Juni kemarin, kami diizinkan Tuhan untuk mengalami peristiwa adik dan mamah dari suami saya itu meninggal dalam jangka waktu 6 hari saja karena penyakit COVID-19. Nah, bersamaan dengan itu, 2 adiknya lagi harus masuk rumah sakit, ya, dan salah satunya itu dalam keadaan kritis. Selain itu, adik-adiknya yang lain bersama keluarga dan anak-anaknya pun harus isolasi mandiri di rumah karena positif COVID. Jadi bisa dibayangkan ya, suasana saat itu keluarga besar suami saya dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan ketakutan, ya. Ternyata tidak mudah ya melakukan hal yang seperti Ayub lakukan, ya. Jadi saat itu kami sempat terhenyak, kami sempat bingung, dan di dalam doa Tuhan mengingatkan kisah Ayub ini buat kami, sehingga kami pun saat itu membuat persekutuan doa kecil, ya, melalui video call grup WhatsApp, ya. Di situ kami bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan berdoa menyerahkan seluruh kekhawatiran kami setiap hari. Kemudian kami juga belajar dari tokoh Ayub bagaimana kami harus terus menjadi penyembah yang benar di dalam penderitaan dan ketakutan kami. Kami terus untuk berelasi dengan Tuhan. Kami terus mau berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi tokoh yang sangat-sangat rendah hati dan yang paling rendah hati, yaitu sosok Kristus sendiri. Kristus sudah memberi teladan bagi kita bagaimana dia begitu rendah hati terhadap Allah Bapa di surga dengan mengambil cawan yang Allah Bapa berikan, ya. Tuhan Yesus itu rumahnya di surga loh, tempatnya sudah enak, tetapi dia mau dimutasikan oleh Allah Bapa ke dunia. Jadi dia mau diutus untuk menebus dosa-dosa kita dengan jalan menerima semua penderitaan yang paling dalam dari seluruh penderitaan di dunia ini. Padahal Tuhan Yesus itu dosanya 0 loh. Tuhan Yesus itu tidak punya dosa, tetapi dia mau taat dan setia menjalankan rencana Allah. Taat, setia sampai mati, sampai akhirnya dia mendapatkan kemuliaannya dan naik ke surga, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
apalagi kita. Siapakah kita ini? Kita ini penuh dosa. Tetapi bagaimana setiap kita menerima penderitaan, setiap menerima pergumulan di dalam hidup kita, itu kita sering bersungut-sungut, kita menyalahkan orang lain, kita iri melihat orang lain, ya, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok saya yang kena penyakit COVID, padahal saya sudah protokol kesehatan, sudah taat pemerintah, saya sudah melayani Engkau. Kenapa orang yang tidak taat itu loh, yang protokol kesehatannya kendor, tapi kok mereka nggak sakit? Atau kenapa orang lain yang hidupnya itu tidak bersih, ya, mencari uangnya itu tidak halal, tetapi tetap jaya, tetap sukacita. Kok kita yang takut akan Tuhan, kita sudah menjalankan perintah Tuhan, kok kita masih mengalami finansial? Kita sering bersungut-sungut seperti itu. Tetapi biarlah pada hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali melalui teladan dari Ayub dan bahkan melalui teladan dari Tuhan Yesus, bahwa kita harus menerima semua penderitaan, pergumulan sebagai bagian dari rencana Allah di dalam hidup kita. Ya, dengan demikian dalam penderitaan itu tetaplah kita menjadi penyembah yang benar. Kita mau setia di dalam berelasi dengan Tuhan dan kita lakukan semuanya itu taat sampai mati, sampai kita mendapat janji Allah, yaitu kehidupan dan keselamatan yang kekal. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga sharing dari saya ini dapat memberkati kita semua. Dan saat ini marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Firman-Mu pada hari ini biarlah boleh menguatkan kami Bapa, untuk kami mengambil satu komitmen agar kami mau menerima setiap penderitaan dan pergumulan yang Kau izinkan hadir dalam hidup kami. Ya Bapa, bantu kami Bapa untuk di dalam kesesakan kami tetap mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kami mau tetap hidup dalam kekudusan, menghindari semua perbuatan dosa. Kami mau tetap menjaga relasi yang intim dengan-Mu Tuhan. Kami mau taat dan setia sampai kami mendapatkan janji-Mu, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba yakin Roh Kudus-Mu akan menjamah setiap umat yang mendengarkan firman yang sudah Kau taburkan. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Puji atas firman yang ditaburkan. Saudara, kita adalah umat pemenang, amin. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat pilihannya. Mari kita naikkan pujian ini. Berakhirlah Sapaan Rohani hari ini. Tetap saksikan Sapaan Rohani setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami yang melayani dari BPK PKK Keuskupan Agung Palembang mengucapkan terima kasih.
Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Dan kalau Anda merasa diberkati, silakan share supaya